Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lila Lestari, dosen pada program studi D3 Manajemen PSDKU Kampus Rembang, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Fokus riset saya adalah pada bidang manajemen sumber daya manusia, dan hal tersebut selaras dengan topik penelitian saya pada beberapa tahun terakhir, yaitu mengenai perilaku generasi Z di Indonesia. Publikasi terakhir saya memiliki judul Gen Z Perspective, Digital Learning and Skills Development During the COVID-19 Pandemic yang telah berhasil publish pada International Proceeding. Selama menjadi dosen pada program studi D3 Manajemen Kampus Rembang, saya telah mengampu beberapa mata kuliah, yaitu diantaranya Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Perkantoran, Komunikasi Bisnis, Pengantar Manajemen, Metode Penulisan Laporan, Pengantar Ekonomi, Dasar-dasar Pengendalian, Perencanaan Sumber Daya Perusahaan, Matematika Bisnis, dan juga Bahasa Inggris 2. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya gunakan untuk pengambilan video Smart Skills 2024 adalah mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Perusahaan yang merupakan mata kuliah untuk mahasiswa pada semester 4. Mata kuliah ini terdiri dari proses penyampaian materi di kelas dan juga praktikum. Selama proses belajar mengajar, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interactive, dan juga Assessment. Dalam metode delivery, mata kuliah ini disampaikan kepada mahasiswa yaitu tentang konsep dasar dari ERP atau Enterprise Resource Planning dan juga penerapannya dalam perusahaan, serta membahas perangkat lunak perencanaan sumber daya perusahaan dan perkembangannya. Selanjutnya, pada metode interaktif, selama proses belajar mengajar, dilakukan komunikasi dua arah antara dosen dengan mahasiswa. Hal tersebut bertujuan untuk memicu timbulnya diskusi di kelas, sehingga harapannya juga mahasiswa bisa lebih memahami materi yang sedang dipelajari. Terakhir, untuk assessment, nilai pada mata kuliah ini dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama adalah berupa aktivitas partisipatif. Hal ini berupa keikutsertaan mahasiswa dalam diskusi di kelas, yaitu sebesar 15%. Kemudian hasil proyek, yaitu pada mata kuliah ini berupa hasil praktikum dengan bobot penilaian 35%. Lalu terdapat kuis dan tugas yang masing-masing memiliki persentase sebesar 10%. Dan dilanjutkan dengan persentase UTS dan UAS yang juga masing-masing memiliki persentase sebesar 15%. Mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Perusahaan ini memiliki 3 SKS, dan pada kesempatan ini saya mengampu mata kuliah ini sendiri. CPL atau Capaian Pembelajaran Lulusan untuk mata kuliah ini memiliki 3 poin, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis hubungan perusahaan dengan stakeholder dan menganalisis lingkungan pemasaran. Kemudian mahasiswa mampu memahami keterkaitan manajemen operasi dengan fungsi lain dalam perusahaan, serta mahasiswa mampu menggambarkan sistem operasi dari perusahaan manufaktur dan jasa. Selanjutnya, untuk CPMK, mata kuliah ini mulai dari C2, yaitu memahami, sampai dengan A2, yaitu mahasiswa mampu menanggapi. Untuk keterangan dari CPMK mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, menganalisis, serta memformulasikan berbagai konsep dasar dari ERP dan penerapannya dalam perusahaan. Selain itu, mahasiswa juga dapat menanggapi perkembangan penerapan ERP pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Secara khusus, mata kuliah ini akan membahas konsep dasar Enterprise Resource Planning atau ERP dan penerapannya dalam perusahaan, serta membahas perangkat lunak ERP dan perkembangan. Pada mata kuliah ini menggunakan beberapa referensi berupa
beberapa buku referensi dan juga artikel-artikel jurnal terbaru yang mendukung pemahaman konsep dan implementasi enterprise resource planning pada perusahaan-perusahaan di dunia maupun di Indonesia. Untuk penugasan selama proses belajar mengajar pada mata kuliah ini terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah berupa kuis, tugas individu maupun kelompok, serta praktikum. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswaku yang baik-baik. Selamat siang, Ibu. Gimana hari ini kabarnya? Baik semuanya, semuanya dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan semangat untuk mengikuti perkuliahan pada siang hari ini. Oke. Nah, teman-teman semuanya, untuk perkuliahan perencanaan sumber daya perusahaan kali ini kita sudah sampai di materi pertemuan ketiga, yaitu tentang implementasi ERP. Nah, sebelum itu, kemarin kita udah bahas tuh tentang konsep dasar ERP dan apa itu ERP. Nah, maka dari itu, sekarang teman-teman silakan siapkan handphonenya untuk scan barcode yang akan saya bagikan ini. Untuk menyampaikan pendapat teman-teman semuanya, apa sih sebenarnya ERP dan mengapa ERP itu penting bagi perusahaan saat ini. Jadi saya kasih waktu sekitar 3 menit ya untuk teman-teman semuanya bisa menyampaikan pendapatnya di link barcode ini. Teman-teman semuanya kan sudah mengisi tuh tadi pendapatnya di QR code yang saya bagikan. Jawaban teman-teman semuanya di sini sudah menyatakan apa itu ERP dan juga kenapa ERP itu penting. Ada yang mau bantu untuk jelaskan jawabannya tentang apa itu ERP? Ya, silakan Eka. Gimana pendapatnya? Oke, jadi menurut saya sendiri ERP merupakan sistem enterprise resource planning, yaitu merupakan sistem yang dimana untuk mengintegrasikan berbagai unsur-unsur menjadi satu supaya untuk menghadapi keunggulan kompetitif. Oke, berarti kata kuncinya adalah integrasi ya Eka ya. Baik, terima kasih pendapatnya Eka. Ada lagi yang mau menambahkan pendapat dari Eka? Baik, silakan Maria menyampaikan pendapatnya. Jadi menurut saya Bu, tujuan dari ERP itu tidak hanya mengintegrasikan tetapi dapat membantu perusahaan untuk bersaing secara efektif dan efisien di lingkungan bisnis. Oke, berarti biar nggak kalah sama pesaing-pesaingnya gitu ya Maria ya. Terima kasih Maria pendapatnya. Nah, dari teman-teman semuanya tadi kan sudah menyampaikan pendapat. Berarti kita bisa menyimpulkan kalau ERP itu kata kuncinya adalah mengintegrasikan. Oke, kenapa sih perlu pengintegrasian? Karena untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam perusahaan sehingga bisa bersaing. Oke, berarti semuanya sekarang sudah paham ya konsep dasar dari ERP. Nah, maka dari itu kita di pertemuan kali ini kita ada 7 pokok bahasan nih teman-teman semuanya. Mulai dari yang pertama fase-fase implementasi ERP, lalu ada metode pengembangannya, aspek-aspek evaluasi, tahapan implementasi, strategi implementasi, evaluasi, dan juga pemeliharaan sistem ERP. Kita mulai dari yang pertama dulu nih teman-teman semuanya. Ada 5 fase dalam implementasi ERP, mulai dari inisiasi, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi, yang ketiga adalah seleksi, yang keempat modifikasi, dan yang terakhir adalah fase penyelesaian. Yang pertama dulu yang inisiasi. Jadi konsepnya kalau inisiasi itu tadi kan tujuannya agar lebih efektif dan efisien kan. Jadi harus ada inisiasi dulu nih teman-teman semuanya dari vendor. Terus harus membaca juga nih pergerakan kompetitor. Nah, kalau tadi kan biar bisa bertahan dalam persaingan bisnis. Artinya kalau saat ini kita lihat kebanyakan perusahaan sudah implementasi ERP belum?
Kalau teman-teman amati, sudah kan? Seandainya kalau misalnya suatu perusahaan tidak melihat adanya pergerakan komputer tersebut, bisa jadi nanti akan kalah dalam persaingan kan? Nah, makanya harus ada yang namanya pertama fase inisiasi. Lihat dulu tuh gimana pesaing-pesaing yang lain. Lalu ada yang namanya fase evaluasi teman-teman semuanya. Konsep ERP ini itu sangat berkaitan erat dengan proses bisnis pada bidang usaha tertentu. Maka dari itu harus ada evaluasi dulu antara proses bisnis dan juga nanti implementasi tawaran dari vendor ERP gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, penyedia atau vendor software ERP itu sangat banyak sekali dan menawarkan dengan beraneka ragam harga, tawaran dari modul-modulnya. Maka dari itu ada yang namanya fase seleksi dulu, menyesuaikan dengan proses bisnisnya. Lalu dilanjutkan dengan modifikasi. Di sini ada dua cara yang bisa dilakukan, yaitu cara yang pertama adalah modifikasi dengan rangkaian proses bisnis. Kemudian yang kedua juga bisa dilakukan dengan pemilihan satu target tertentu yang ditawarkan oleh vendor ERP. Yang terakhir adalah fase penyelesaian. Jadi proyek implementasi ERP, fase yang terakhir adalah fase penyelesaian. Begitu ya. Nah, sampai sini teman-teman apakah ada yang ingin didiskusiin dulu? Silakan yang mau bertanya atau menyampaikan pendapatnya. Ya baik, silakan Bila. Baik Ibu, izin bertanya. Tadi kan ada fase seleksi tuh. Nah, proses implementasi ERP ketika fase seleksi, sebuah perusahaan kan akan menemukan banyak alternatif pilihan vendor. Nah, bagaimana langkah awal dalam menyeleksi vendor agar perusahaan tidak salah memilih vendor software ERP tersebut? Ya, baik Bila, terima kasih pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Ya, baik, silakan Akbar menyampaikan pendapatnya. Izin menyampaikan pendapatku, menurut saya perusahaan itu memperhatikan vendor. Yang paling utama yaitu memperhatikan fitur-fitur yang ditawarkan atau modul yang ditawarkan oleh vendor tersebut, apakah sesuai dengan bisnis yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Ya baik, terima kasih Akbar atas pendapatnya. Jadi kesimpulannya gimana caranya biar perusahaan itu sampai tidak salah pilih dalam milih vendor, yaitu harus ada kesesuaian dengan proses bisnis pada perusahaan tersebut. Karena kan implementasi ERP itu harus berkesinambungan dengan modul-modul yang disediakan oleh vendor. Begitu ya teman-teman semuanya, bisa dipahami? Oke, kita akan lanjut ke pokok bahasan yang kedua teman-teman semuanya, yaitu tentang metode pengembangan sistem ERP. Nah, di sini ada beberapa metode. Yang pertama adalah metode in-house atau membangun sendiri. Lalu selain bisa membangun sendiri juga bisa dengan membangun sendiri dibantu tambahan dari vendor. Nah, kemudian yang ketiga ada best of breed, yaitu kombinasi dari berbagai tawaran dari vendor. Lalu yang keempat ada modifikasi sistem dari vendor juga. Nah, dari keempat metode ini semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian ada lagi nih metode yang kelima, namanya adalah metode memilih modul-modul tertentu dari sistem vendor. Jadi vendor yang ditawarkan oleh modul yang ditawarkan oleh vendor itu kan ada banyak, kita cuma milih yang sesuai sama proses bisnis kita gitu. Terus yang keenam ada menerapkan sistem vendor dengan lengkap, jadi semua yang ditawarkan oleh vendor modulnya digunakan gitu. Yang terakhir ada yang namanya application service provider atau ESP. Jadi ini yang mengelola sistem ERP-nya atau software ERP-nya itu adalah pihak ketiga, penyedia jasanya, sehingga perusahaan itu tidak memerlukan tim khusus untuk mengelola ERP. Nah, untuk metode ini kan ada 7 nih teman-teman semuanya. Ada yang mau menyampaikan pendapat atau pertanyaan? Silakan. Nah, silakan Budi. Baik Bu, saya mau bertanya. Jadi tadi kan metodenya ada 7. Jadi metode pengembangan sistem ERP apa yang cocok untuk bisnis baru atau UMKM? Terima kasih. Terima kasih Budi atas pertanyaannya. Teman-teman yang lain gimana? Ada yang mau coba bantu jawab? Ya, silakan gadis.
Jadi pertanyaannya sistem yang cocok untuk UMKM kan. Dari ketujuh sistem itu sistem kelima yaitu memilih dari sistem vendor karena dapat menyesuaikan dengan modul yang disesuaikan, dan karena UMKM justru mereka ingin memilih biaya yang lebih murah. Apalagi sekarang banyak vendor ERP yang menyediakan layanan untuk UMKM dengan harga yang lebih terjangkau. Terima kasih Gadis atas pendapatnya. Oke, tadi jawaban dari Gadis kan sudah menjawab tuh, ternyata kalau misalnya pakai UMKM, yang dipakai UMKM itu sebaiknya adalah kita memilih modul tertentu yang ditawarkan oleh vendor gitu ya Gadis ya. Nah, jadi memang sih sekarang tuh banyak banget nih teman-teman tawaran ya sistem atau software ERP yang kita tuh bisa temui bahkan di e-commerce. Mungkin teman-teman pernah nggak lihat gitu di e-commerce ada tawaran tuh kayak misalnya sistem untuk pengkasiran. Nah, kayak gitu-gitu tuh biasanya dia menawarkannya lebih murah karena emang dikhususkan untuk bisnis baru atau UMKM. Nanti teman-teman bisa deh kepoin e-commerce-nya, cari gitu misalnya software pengkasiran kayak gitu-gitu ya. Nanti buat kepoin kalau penasaran kira-kira harganya berapa ya. Nah, lanjut nih teman-teman semuanya ke pokok bahasan yang ketiga, ada aspek evaluasi pemilihan implementasi sistem ERP. Ada 3 yang menjadi pertimbangan. Yang pertama adalah dari segi modulnya, lalu dari segi fleksibilitas dan juga metode implementasi software ERP-nya. Tentunya ya modul itu adalah menjadi hal yang paling penting diperhatikan karena kan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, jasa, retail itu pasti akan memerlukan modul yang berbeda gitu. Dan tentunya biasanya perusahaan akan memilih vendor ERP yang fleksibel, artinya bisa disesuaikan dengan proses bisnis yang berjalan pada perusahaan mereka. Lalu selain itu juga memperhatikan poin yang ketiga, yaitu ketika implementasi itu mudah atau tidak. Karena kan perusahaan juga kalau mereka mau mengolah sendiri kan harus menyiapkan tim khusus tuh untuk mengoperasikan software ERP di perusahaan mereka gitu. Nah, masuk ke pokok bahasan yang selanjutnya yaitu adalah strategi implementasi ERP nih teman-teman semuanya. Untuk strateginya itu dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama ada basic ERP, lalu yang kedua ada integrasi supply chain, dan juga yang ketiga perluasan dan pengembangan untuk mendukung strategi perusahaan. Nah, teman-teman semuanya, tentunya ketika implementasi itu harus ada yang namanya proses evaluasi. Kenapa sih perlu dievaluasi? Karena biar mengetahui kira-kira permasalahannya apa dan efektif atau tidak kan proses implementasinya. Nah, untuk evaluasi kinerja ERP di sini dibagi menjadi 2 sudut pandang. Yang pertama adalah sudut pandang keuangan dan yang kedua adalah sudut pandang teknis. Nah, kalau dari segi keuangan seperti yang kita tahu teman-teman semuanya, penyedia software ERP itu yang mereka sudah memiliki pangsa pasar yang luas dan sudah mendunia, itu kan pasti biayanya nggak murah ya teman-teman semuanya, pasti miliaran gitu, paling sedikit juga ratusan juta, sehingga perlu dipertimbangkan ketika mengeluarkan biaya yang hanya dikeluarkan 1 kali dan juga biaya rutin atau biaya tahunan yang harus dikeluarkan. Itu dari sudut pandang keuangan. Jadi dilihat dulu nih kira-kira dari segi keuangan ya, perusahaan itu ketika sudah mengimplementasikan ERP dengan biaya yang sudah dikeluarkan itu mendapatkan manfaat yang baik atau masih kurang gitu. Lalu yang kedua dari sudut pandang teknis. Nah, ketika implementasi ERP itu yang sangat berkaitan dengan proses bisnis, tentunya akan diukur juga nih ketika sudah implementasi ERP itu pekerjaannya semakin mudah atau justru semakin ribet atau jadi banyak masalah kayak gitu kan. Nah, contohnya adalah misalnya di sini berfokus pada kriteria teknis MIPS, Million Instruction per Second. Jadi kira-kira sebuah satu putaran atau satu sistem kerja itu kira-kira bisa selesai dalam berapa lama ya kalau sudah pakai ERP gitu. Nah, gitu teman-teman semuanya. Nah, untuk evaluasi ini apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman semuanya? Silakan. Iya, Bu. Oh, iya silakan Alivia. Izin bertanya, Bu. Di bagian evaluasi kinerja ERP terdapat pandangan keuangan.
Jika dalam proses implementasi, biaya rutin yang harus dikeluarkan untuk membayar vendor ERP dianggap terlalu besar, maka sebaiknya apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan? Terima kasih. Oke, terima kasih Alicia. Pertanyaannya adalah ketika biaya yang dilakukan terlalu besar seperti apa ya? Ya, langkah yang perlu dilakukan perusahaan. Ada yang mau bantu jawab pertanyaan dari Alicia? Oh, ya silakan Zaki. Mungkin saya akan menjawab jika yang dikeluarkan untuk membayar vendor ERP dianggap terlalu besar. Pertama dilakukan adalah koordinasi bersama vendor terkait langkah penyesuaian biaya rutin agar sesuai dengan kemampuan perusahaan. Selain itu, jika hasil evaluasi menunjukkan kinerja perusahaan yang meningkat ketika sudah mengimplementasikan ERP dari vendor tersebut, maka perlu adanya diskusi dengan top management untuk penambahan alokasi dana untuk biaya software ERP. Baik, terima kasih jawabannya Zaki. Syaf, ke dulu. Nah, baik, dari pendapatnya Zaki, kira-kira ada yang mau nambahin nggak? Ya, silakan Piko. Ya, saya ingin menambahkan pendapat dari Kak Zaki bahwa saya sependapat dengan pendapat dari Kak Zaki tersebut bahwa koordinasi vendor terkait langkah penyesuaian biaya rutin karena berkaitan dengan dana perusahaan tersebut. Nah, oke, baik. Terima kasih Piko pendapatnya. Nah, baik teman-teman semuanya, dari pendapatnya Zaki dan juga Piko, kita bisa menyimpulkan kalau misalnya terkendala dalam keuangan, artinya perlu ada yang namanya koordinasi dengan vendor terkait biaya tahunan, serta juga ketika dirasa bahwa implementasi ERP pada perusahaan tersebut baik dan memberikan dampak positif, maka perlu koordinasi dengan top management untuk penambahan dana implementasi software ERP. Begitu ya. Nah, teman-teman semuanya, ini kita akan coba melihat ya contoh implementasi ERP pada salah satu perusahaan Indonesia, yaitu PT PP Persero. Nah, sekarang ayo kita saksikan bersama-sama nih teman-teman semuanya contoh implementasi ERP pada PT PP Persero Tbk. Jadi teman-teman sudah mengamati vendor apa sih yang dipakai PT PP Persero Tbk, teman-teman? Pakai SAP. Terus ada berapa modul yang dipakai? Ada 7. Coba kita lihat tadi di videonya bagian mana tadi. Nah, 7 modulnya itu apa aja teman-teman semuanya? Ada project system, ada material management, human capital, menurut teman-teman semuanya ini sebenarnya cocok nggak sama proses bisnis yang ada di PT PP Persero? Cocok banget, karena mereka kan fokusnya atau bidangnya itu di konstruksi. Jadi emang disesuaikan nih modul yang digunakan dengan proses bisnis mereka. Nah, ini kan cuma salah satu contoh nih teman-teman semuanya, contoh implementasi ERP pada perusahaan di Indonesia, salah satunya. Nah, kemudian teman-teman semuanya akan saya berikan penugasan. Ini adalah penugasan individu, teman-teman semuanya perlu untuk membuat analisis ya, bagaimana implementasi ERP pada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Jadi pilih salah satu jenis perusahaannya, lalu teman-teman analisis tuh mereka mengimplementasikan ERP itu pakai vendornya apa, lalu modul-modulnya apa, bidang bisnis mereka itu apa, nanti dikumpulkan di Kulon. Begitu ya, ada yang mau ditanyakan tentang tugasnya, sudah jelas semuanya? Jelas ya, nanti dikumpulkan di Kulon. Untuk instruksi lengkapnya teman-teman juga nanti bisa buka di Kulon mata kuliah perencanaan sumber daya perusahaan. Oke, dan ini adalah materi pertemuan kali ini teman-teman semuanya sudah selesai. Harapannya teman-teman semuanya bisa memahami materi yang telah kita pelajari bersama-sama dan nantinya bisa dijadikan sebagai bekal ketika nanti teman-teman kerja nih. Soalnya kan sekarang semuanya serba pakai sistem kan, dan nanti otomatis semoga teman-teman bisa memanfaatkan ilmu yang kita pelajari hari ini.
Gitu ya teman-teman semuanya. Ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita akhiri perkuliahan ini? Sudah jelas semuanya ya? Oke, kalau gitu saya akan mengakhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, sudah berpartisipasi. Semoga yang kita pelajari bisa bermanfaat. Amin. Kita ketemu lagi minggu depan ya teman-teman semuanya. Saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah pun kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Demikian video ini, semoga bisa memberikan manfaat dan juga terima kasih telah menyimak video ini dari awal sampai dengan akhir. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.